Selamat siang semuanya. Ya akhirnya bisa nge-recording. Dari tadi buset banyak banget ngangguin. Udah mau diketik udah setengah jalan, terus diganggu tanda tangan akhirnya kunci aja kantor deh kan lagi jam apa sebutannya, lagi jam chapel juga ya, chapel umum. Kayak tutorial ini bakal singkat banget sebenarnya teman-teman. Ini cuma menghubungkan REST API. Kita menggunakan Swagger di sini. Ya, kenapa pakai Swagger ya? Karena memang pada dasarnya pas kita create new web API menggunakan .NET Core, dia kan mengarahkan menggunakan Swagger. Karena nanti ada contohnya juga nanti. Oke, biar nggak makin lama lagi tutorialnya, biar cuma singkat aja. Ya, abaikan backgroundnya teman-teman karena background ini udah itu bawaannya ya, kita nggak bisa protes. Oke, yang pertama kalau harus pastikan adalah teman-teman sudah melakukan konfigurasi di XAMPP dan memiliki database seperti yang sama dari tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan database-nya namanya Fieldtrip, DB Fieldtrip. Baru nama tabelnya adalah peserta dan strukturnya itu sama persis ya dengan yang sebelumnya. Jadi kita nggak akan bikin database yang lama. Nah, nanti cara kamu connect dari halaman web tersebut ke dalam sini, caranya gimana ya teman-teman, menggunakan API. Ya, apakah boleh langsung direct sih bang dari HTML langsung codingnya ngerubah untuk create update delete-nya menggunakan HTML atau PHP sekaligus? Jawabannya tidak, karena kan kita nggak mau bahas segi webnya. Kamu harus menggunakan koneksi API yang sudah buat nanti namanya Swagger. Jadi PR kamu setelah tutorial selesai adalah mengkonfigurasikan membuat sebuah front end yang sederhana banget, di mana front end-nya cuma menampilkan list peserta dan tombol add peserta yang terkoneksi dengan API Swagger. Itu PR-nya. Ya, jadi ini 90% ya, 90%. Karena buat REST API itu nggak kompleks, tapi setidaknya menambah wawasan. Kenapa sih kita nggak pakai web form aja yang langsung kita buat pakai ASP.NET? Sebenarnya bisa juga, cuma kalau pakai REST API itu artinya kan kita bisa connect dari manapun, dan itu jauh lebih fleksibel dibandingkan kita menggunakan bawaannya dari ASP.NET. Oke, nah, database-nya di sini mungkin teman-teman dapat lihat ya, ada tabel peserta dan aku udah bikin beberapa di sini, ada hamba Allah dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin aku delete aja, yaudah, bye bye. Hamba Allah dihapus ya, bukannya saya nggak suka seperti itu, cuma nanti kita contohin tambahin namanya hamba Allah seperti itu. Jadi ketika database sudah kamu buat di sini dan nantinya semuanya sudah beres, sudah kamu konfigurasikan, sekarang kita create a new project untuk menggunakan .NET API-nya seperti itu ya. .NET API, saya harus konsisten ngomongnya ya. ASP.NET Web API Project ya, jadi menggunakan ASP.NET Core Web API Project itu yang akan dipakai. Okay, so for now we will continue opening our Visual Studio aja ya, bukan Visual Studio Code teman-teman, seperti itu ya. Ribetnya apa sih bikin tutorial dari tadi kalau kepotong-potong ya? Aku kan bikin tutorial itu harus nge-typing, nggak mungkin dong aku di tengah-tengah ya terus ngulang lagi nih. Ini udah posisinya nih tuh, tada ya, ini udah ada nih, cuma bye ya. Udah aku bikin sampai beberapa kali bikin, setiap kali lagi recording ada gangguan, jadi ngulang lagi dari awal dah. Abaikan. Oke, kita bikin menggunakan di sini, cari aja di sini ya. Ini ada beberapa aku udah pilih ya. Jadi kalian bisa klik aja ASP.NET Core Web API. Cada. Ini, yang ini namanya nih. Oke, ASP.NET Core Web API, and then klik next. Nama aplikasi kita buat karena dia sebuah API, kita buat nama API adalah Fieldtrip API. Oke, position yang mau ditaruh pun itu terserah teman-teman taruh di mana. Seperti itu ya, tergantung kalian taruhnya di mana. Ini kita bikin .NET Amanon aja, configure for HTTPS, ini kita bisa hilangkan juga nggak ada masalah. Karena kalau pakai HTTPS kita kan harus install SSL, dan sementara kita nggak terlalu penting banget pakai SSL. Seperti itu. Open API support juga, kalau misalnya kamu tidak klik di sini posisinya, berarti dia tidak langsung menggunakan Swagger. Ya, bang saya mau klik aja deh bang, biar jaga-jaga siapa nanti bisa pakai SSL certificate. Ya udah, nggak ada masalah. Kita klik create aja, dan kalau ada kedengaran suara Indonesia Raya dinyanyikan di chapel, ya mohon maaf lah ya, saya harus pakai waktu ini buat bikin tutorial. Kalau nggak ada waktu lagi nanti jam 1 ada kelas lagi nanti sampai jam 4. Aduh. Oke. Dan sekarang tinggal tunggu saja sampai dia benar-benar muncul semuanya.
tutorial nggak apa-apa ya, it's okay lah ya in Indonesians because ya nggak usah lah pakai bahasa Inggris banget lah seperti itu ya, takutnya nanti salah ngomong, salah pemahaman seperti itu. Nah sebelum kita mulai tadi kita udah lihat nama projectnya adalah Field Trip API. Lihat dari mana sih Solution Explorer. Di sini nama projectnya adalah Field Trip API dan bahkan di sini udah ada Weather Forecast CS. Ini tuh contoh yang dibuat langsung dari dari si .NET sebagai contoh kalau misalnya kita mau menggunakan dia sebagai salah satu contoh API nantinya kalau kita komunikasi, tapi abaikan aja. Oke. Nah, maka sekarang di sini waduh, kosong jadinya, nggak ada apa-apa di sini. Nge-lag banget sepertinya. Oke, nggak ada. Nah, maka sekarang kita harus install di dalam kita punya solutions, yaitu menggunakan NuGet Package Manager. Ya, mungkin masih ingat kayak tools, NuGet Package Manager, manage new package manager for solutions. Lalu browse lagi menggunakan MySQL data. Ding 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 ding. Ya, MySQL data, kita klik, kita punya solutions atau project seperti itu, lalu klik aja install. Oke, I accept, ya kita accept lah, kita nggak bisa nolak ya, udah dikasih kok, ribet banget hidupku. Seperti itu. Oke, udah selesai. Oke, sudah selesai. Nah, kalau mungkin teman-teman masih ingat di tutorial yang dulu itu kita mendefinisikan server dan lain-lain itu di dalam sebuah string. Kita bikin sebuah konstanta string yang merupakan konfigurasi servernya. Kita kasih nama itu servc, ya, server connection seperti itu. Nah, tapi kalau di sini kita tidak install itu, kita menggunakan JSON atau JavaScript Object Notations. Oke, kita menggunakan konfigurasi yang paling simple dulu, ya. Jadi kalian bisa klik di Solution Explorer di sini. Pastikan yang terklik adalah Field Trip API, ya. Nanti kelihatan strukturnya. Oh, udah ada nih appsetting.json. Nah, kita tinggal klik saja dan kita bisa replace ini semua sebenarnya. Ya bisa, kalau kalian mau, kalian bisa replace semua menggunakan connection strings yang kita mau pakai. Bang, saya nggak mau replace semuanya, Bang. Saya mau bikin sendiri aja. Boleh. Ya, kita mau nggak mau kita hapus sih juga nggak ada masalah. Kita cek kalau bermasalah baru tinggal kita hapus. Connection strings. Oke, kita bikin namanya adalah default connection. Sorry, typo. Default connections. Dan isinya adalah kita punya konfigurasi dari server. Apa itu? Salah. Oke, server sama dengan localhost. Ini kalian bisa ganti sesuai, kalau misalkan taruh di domain, taruh alamat domainnya di situ. Oke, database sama dengan db fieldtrip. Ya, double make sure lagi, takutnya salah. db fieldtrip ya pas. Seperti itu. Database data fieldtrip, and then usernya udah pasti root ya seperti itu. Dan passwordnya kada kosong, ya kita bikin ya password sama dengan kosong. Lalu titik koma. Oke, itulah konfigurasi buat database kita. Oke. Ctrl S dan di save. Jadi kalau kalian mau hapus ini juga nggak ada masalah sih. Ya kalau ini untuk loggingnya aja. Soalnya nanti ada permasalahan di connectionnya seperti itu. Nah selanjutnya adalah kita harus membuat sebuah bahasa keren itu kayak constructor dulu. Ya membuat sebuah getter and setter untuk masing-masing ID, nama, NIM, mobile pembayaran sesuai dengan struktur dalam kita punya tabel peserta. Mana sih tabel peserta tadi? Ya, ID, nama, NIM, mobile dan pembayaran. Kita harus bikin getter and setternya seperti itu. Caranya gimana? Di Solution Explorer pastikan selalu klik Field Trip API. Kita akan create sebuah folder baru. Ya, klik. Oke, baru habis itu project, new folder. Foldernya namanya adalah models. Seperti itu. Oke, dan di dalam models ini kita buat sebuah class baru. Ya, balik lagi di project, add a new class. Namanya kita buat peserta.cs. Ya, peserta.cs kita add aja. Oke, pastikan lagi di Solution Explorer dia berada di dalam models. Nah,
di sini posisinya kita cuma perlu mendefinisikan getter dan setter dari masing-masing komponen yang ada dalam peserta. Ya, jadi kelas peserta memiliki getter and setter untuk ID, nama, NIM, mobile, dan pembayaran. Public integer ID. Oke, seperti ini. Get dan set. Ya, baru public string name. Oke, kok ini bisa langsung muncul sih, Bang? Karena aku udah bilang, aku sudah berkali-kali tadi membuat tutorial ini, ya, terus karena ada gangguan, ya udah seperti itu. Dan ini bukan name ya, sorry maaf. Ini nama. Hati-hati. Public string name. Kok string sih? Integer name. Oke. Get set. Oke, baru public sampai sini itu mobile ya. Oke, baru terakhir public integer pembayaran. Kita bikin get and setter. Yes. Selesai. Kita pakai get and setter. Kenapa masih zero reference? Karena kita belum ada pakai. Nanti kita akan refer dari program.cs kita. Dan jangan lupa, ya ini kok dirubah di save ya. Kita close aja. Yaudah, bye bye. Seperti itu. Kalau ada warna hijau ini karena masalah penamaan aja sih itu. Non nullable property memory content non value ya, udah biarin aja, nggak ada masalah ya, nggak usah khawatir teman-teman. Everything is under control. Oke, ulangi lagi ya. ID, nama, NIM, mobile, pembayaran. Oke, udah sesuai dengan yang ada dalam database kita. Oke. Selanjutnya teman-teman adalah kita membuat sebuah database konteks. Nah, database konteks ini tujuannya buat apa sih? Ya buat mengtranslasikan ya koneksi, oke, dari database kita berdasarkan string connection yang kita akan kirimkan. Ya, antara query menggunakan select nanti kah atau mungkin insert into, kita akan konfigurasi sini. Karena kita sepakat nanti buat API kita, tampilan webnya itu hanya menampilkan dan bisa menambahkan user baru. Ya, atau peserta yang baru. Oke, jadi nggak usah ribet-ribet buat update delete itu nanti di bagian admin. Jangan overthink seperti itu. Oke. Maka sekarang kita keluar sebuah database connection baru, yaitu database context class di dalam kita punya Field-Trip API. Oke, kita klik aja di sini project and then a new class which name. Oke, database context. Seperti itu, oke. Langsung klik add saja. Oke, dan kita lakukan programnya. Tapi sebelumnya karena dia akan komunikasi ke database, nanti kita harus menggunakan MySQL data dan kita menggunakan sistem data. Atau kita bikin strukturnya dulu aja kali ya. Seperti itu. Private read only database context. Seperti itu. Oh, kok database context sih? Read only, read only itu sebuah string. Ya, connection string. Oke, dan di bawahnya baru kita buat database context yang tersedia secara secara public. Database context di sini parameternya adalah string connection string string connection string. Oke, dan di sini connection string sama dengan connection string. Ya, kenapa dibikin underscore? Karena dia cuma bersifat private, sementara nantinya yang aktual akan ditimpa dari data dari tergantung query yang kita taruh. Dan sekarang setelah itu kita akan coba menjalankan connection tersebut untuk melakukan get connections. Ya, kalau dulu Bang kayaknya gampang deh, kemarin cuma pakai con.titik. Ya memang karena kita bikin sebuah API teman-teman ya, jadi jangan banyak protes. Seperti itu. Public MySQL connection. Oke, public MySQL connections get connection. Get connections parameternya nggak ada. Oke. Dan di sini adalah return sebuah new
MySQL connections, artinya connections berarti dilakukan. MySQL connections yang isinya adalah parameternya connection string. Oke, ada yang kurang nggak di sini teman-teman? Karena kita pakai sebuah data yang akan kita ambil, kita tetap harus menggunakan MySQL data. System.data supaya kita dapat mengambil data yang dikirimkan. Bang, nanti ujung-ujungnya dia nggak kepake, nggak apa-apa. Kita jaga-jaga karena siapa tahu nanti ternyata dipakai. Nah, dan terakhir dalam sebuah ini adalah kita membuat sebuah endpoint buat API-nya. Jadi kan kita udah definisikan, ya kita udah definisikan structure daripada data tersebut. Kita definisikan koneksi ke database-nya ini, ya. Lalu saja kita udah mencoba mengkomunikasikan bagaimana konteks database dapat melakukan koneksi dan nantinya dalam melakukan penerimaan data. Maka sekarang kita akan menggunakan masing-masing model tersebut, ya, dan juga model view controller atau MVC nanti yang kita pakai, dan juga nanti MySQL data client, yaitu MySQL client itu dari MySQL data nanti akan kita pakai di dalam sebuah controller. Oke, sebenarnya sih kalau kalian lihat di Solution Explorer itu udah ada controller sini. Wow, tapi baru controller buat weather forecast. Kenapa sih ada mereka taruh di sini posisinya teman-teman? Karena ini mau jadi sebagai contoh aja. Ya, kalau nanti kamu menggunakan sebuah API, ini ada contoh. Oh gini loh cara strukturnya. Seperti itu, oke. Maka sekarang kita create our own controllers for handling peserta data from the database. Oke, kasih namanya berarti namanya peserta controller dan pastikan kamu sudah klik folder controllers. Oke, project and then a new class. Kelas terus bang, ya biarin nggak apa-apa. Emang suka daripada nggak ada kelas cuma ada tugas, aduh ya. Peserta controller. Oke. Puji Tuhan belum ada yang ngetok di sini teman-teman. Ya, aku soal kunci pintunya langsung sekalian. Kalau tadi kenapa sih nggak jam 11 dikunci sebelum jam 11 ya? Karena itu masih jam layanan. Kalau jam 11 itu kan jam chapel, masuk wajib chapel. Aku izin udah ke Pak Dekan supaya nggak chapel seperti itu. Iya bang, nggak jadi contoh yang baik ya, terserah seperti itu. Oke, tadi kita mau pakai apa aja sih? Ada model view controller ya, dan juga jangan lupa kita mau pakai si model tadi nih. Mana model kita tadi? Nih, peserta CS. Maka kita pertama ya kita using field trip API .models seperti itu. Oke, baru kita nanti mau pakai kayaknya itu dulu deh. Ya, nanti kita pakai model itu dan nanti sepanjang dia berjalan kita akan tambahkan sedikit-sedikit. Ya, seperti itu atau ya, oke. Nah, maka sebelum kita connect sini teman-teman, kita harus mendefinisikan bagaimana root daripada komunikasi tersebut. Ya, jadi kita mau define kan nama localhost 5000 contohnya atau 172.0.1.5000/API/nama controllernya. Apa nama controller teman-teman? Namanya adalah peserta controller. Berarti kita mau define nama controller nanti adalah peserta. Gimana caranya? Ya kita definisikan sekarang. Oke. Kita enter di sini, kita buat sebelum kita buat sebelum namespace kita nggak perlu pakai namespace di sini dan public class peserta controller ya, karena kita nggak perlu mendefinisikan namespace di sini. Nggak usah, kita hapus aja lah ya. Seperti itu. Yaudah, ada bye bye. Pasti error nih bang. Yes, pasti error. Enggak juga tuh, salah ya. So tahu. Oke. Oke, kita define dulu rootnya. Oke, rootnya bagaimana nih? Rootnya itu menggunakan strukturnya yaitu API. Nanti kan kita pakai localhost. Lalu namanya adalah controller. Seperti itu. Oke. Kalau masih error, nggak masalah. Jangan langsung panik karena kita belum definisikan, santai. Lalu ada API controller di sini. Langsung otomatis ya. Seperti itu. Dan sekarang barulah biar nggak error. Public class peserta controller. Oke, dan kita akan menurunkan dari si controller base.
Cakep, seperti itu ya. Ini masih error rootnya, nggak apa-apa. Sekali lagi teman-teman, santai karena memang belum kita definisikan rootnya kemana nantinya. Oke, maka sekarang kita akan mendefinisikan sebuah variabel lokal, bahasa kerennya ya, sebenarnya private read only. Read only namanya adalah database context. Ini sama kayak tadi dong, ya mirip, cuma kita bikin namanya adalah context. Seperti ini, dan ada yang ngetok, saya abaikan aja ya, tak tok ya, seperti itu. Lalu kita sekarang bikin peserta controllernya seperti itu. Oke, public peserta controller yang tadi kita pakai di sini. Oke, kita buat konfigurasinya, configuration, cara seperti itu. Oke, dan sekarang kita create konteksnya nanti yang tadi kita udah definisikan di sini ya, berdasarkan connection string yang kita mau pakai dari mata database konteks kita, connection string yang di sini. Ya, jadi kita definisikan komunikasinya ya terhadap controller tersebut. Oke, konteks sama dengan di sini new database context configurations, dot get connection string. Parameternya apa nih guys? Default connection. Seperti itu. Default connectionnya dari mana? Dari database context di sini. Ya kan, seperti itu. That's kok dari situ default connectionnya. Dari sini, maaf salah. Ya, dari appsetting.json. Default connections. Dia akan merefer ke servernya localhost, database field trip, usernya root, dan passwordnya none alias tidak ada password seperti itu ya. Ini kalau ada yang WA aku tetap abaikan dulu aja sekarang. Oke, dan selanjutnya teman-teman kita harus mengkomunikasikan, mendeklarasikan komunikasinya karena memang di awal kita tadi declare using HTTPS, tapi karena kita tidak memiliki SSL certificate maka kita menggunakan HTTP aja ya. Bang, kenapa nggak pakai HTTPS? Ya nggak usah, HTTP aja. Kita coba pakai get, baru post, put, dan delete. Tapi kan nanti untuk web API admin tersebut, API dari web tersebut hanya get atau select all from database dan juga hanya apa sebutan saya, post aja seperti itu. Iya, tapi kan namanya API kita harus menyediakan buat semua jenis komunikasi yang mungkin ada. Nah, mungkin pertanyaan, kalau controller ini berarti per nama tabel dong? Yes, kalau nanti kamu punya tabel yang kedua, misalnya tabelnya adalah bus, ya, atau mungkin absensi, berarti nanti ada absensi controller. Kamu bikin API-nya lagi, dan deklarasinya mirip seperti ini teman-teman. Jadi pada dasarnya tinggal ganti aja kok, ya, nggak sulit. Kamu tinggal copy paste ganti-ganti ya, nggak sulit. Yang sulit adalah kalau cuma ngeluh tapi nggak ada kerja, nggak mulai bekerja. Oke, sekarang kita mulai dengan get-nya dulu. HTTP get di sini. Public action result seperti itu, baru get all peserta. Ya, kita sebuah action result yang baru namanya get all peserta, di mana kita define sekarang isi dari metode tersebut. Kalau misal dia error ya nggak ada masalah karena kita belum selesai codingnya. Sabar ya, pelan-pelan aja, jangan langsung dikit-dikit panik ya teman-teman ya. Seperti itu, jangan dikit-dikit panik. Maka di sini kita buat sekarang adalah variabel baru namanya peserta list. Peserta list adalah sebuah new list peserta. Itu mirip dengan hash map ya bang? Yes. Yang dulu kita pakai di dalam pemrograman bergerak ya, kalau masih ingat seperti itu. Using var connection yang dari mana? Dari konteks connection tadi yang di atas. Seperti itu. Context.get connection seperti itu. Save. Get connection set. Seperti ini. Dan sekarang kita buka connectionnya.
Kita open connections. Oke, baru kita bikin sebuah comment. New MySQL comment. Oke, komennya apa sih teman-teman? Apa sih kalau komen dipakai buat milih semuanya? Buat ambil select all from nama tabel. Select bintang from peserta. Seperti itu. Dan jangan lupa kita butuh connection. Mirip banget dong dengan yang kemarin. Yes, mirip dengan yang sebelumnya kalian lakukan. Perbedaannya kalau kemarin itu langsung kita direct connections menggunakan Visual Studio ya dari C Sharp-nya. Sekarang kita bikin REST API-nya seperti itu. Oke. Using kita bukan sebuah variabel baru namanya reader. Oke, execute sebuah reader baru. Oke, tunggu. Wait a minute. Nah, oke, baru while reader-nya bisa dibaca. Seperti itu. Oke, maka peserta list, mana peserta list kita yang udah kita deklarasikan. Nah, peserta list ya biar nggak di error tadi. Oke, dot add. Apa yang di add? Oke, new peserta. Lalu structure-nya guys. Oke, jangan lupa ini titik koma dulu biar nggak error teman-teman ya. Error bang, biarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang, tinggal kita lihat. Ya ini pasangannya yang mana? Oh ini pasangan dengan ini. Ini pasangan ini. Yang ini belum ada pasangannya bang. Yes. Kita buat pasangan dulu ya biar nggak error ya teman-teman ya. Ini pasangannya sudah yang ini dan yang ini pasangannya sudah pas. Oke, ini masih error, biarin nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, ya nggak ada masalah, santai aja. Nah maka sekarang di sini kita buat ID sama dengan dari reader.getInteger32 ID ya, tapi dari database kita kan i-nya kecil tadi ya, seperti itu. Maka kita buat dia ID-nya kecil. Oke, nama sama dengan reader.getString. Stringnya apa isinya? Nama seperti itu. Kepencet bawah. Oke, baru habis nama baru name sama dengan reader.getInteger32. Isinya di sini adalah name. Oke, baru habis setelah mobile reader.getString. Ya ini sesuaikan aja dengan kita punya tadi nih. Konstruktor kita. Ya peserta stringnya string, integer. Jangan dibeda-bedakan ya guys. Seperti itu. Namanya adalah mobile. Yang terakhir adalah pembayaran sama dengan reader.getInteger32. Karena banyak adalah integer ya. Seperti itu. Yang namanya adalah pembayaran atau ID-nya sebenarnya pembayaran. Oke. Nah, udah selesai strukturnya, pastikan ini sama dengan di sini ya. Dia sama-sama integer, string, integer ya. Itu sengaja aku bikin selang-seling supaya nggak ketukar ya. Integer, string, integer. Seperti itu. Dan apa yang kita hasil return dari sini? Ya, hasil dari koneksi ini kita akan melakukan sebuah return. Oke. Tulisan namanya adalah oke. Peserta list. Yeay, nggak error. Nah itu tadi errornya kenapa sih guys? Gara-gara dia membutuhkan sebuah return. We haven't returned anything. So that's why dia error. Pintar. Oke, nah ini sekarang untuk mengambil semua peserta. Tapi kalau kita mau mengambil peserta berdasarkan ID, berarti kita butuh sebuah parameter. Ya kan? Oke. Berarti kita butuh parameter, ini kita cuma HTTP GET. Nah sekarang kita mendefinisikan dalam HTTP GET memiliki sebuah parameter get the data from database by ID. Oke, ini kalian kalau mau copy paste sebenarnya sah-sah aja kalau mau di copy paste karena pada dasarnya hampir sama ya, biar cepet
biar cepat tutorialnya nggak terlalu panjang, saya akan copy paste aja di sini dan akan merubah sedikit-sedikit. Oke, namanya ini bukan get all peserta, tapi get peserta by ID aja. ID seperti itu. Get peserta by ID, lalu parameter adalah integer ID. Integer ID-nya dari mana sih? Oh ya, jangan lupa HTTP get, ya jangan lupa kalau ada parameternya di situ adalah ID. Seperti itu. Oke. Jangan lupa parameternya harus definisikan. Bang, ID-nya nggak bisa cuma kayak gitu bang, dia harus pakai kurung kerawal. Yes, karena dia adalah value yang mau di refer. Seperti itu. Oke. Nah, peserta kita nggak pakai peserta listnya lagi. Ya, kayaknya ada beberapa yang dihapus di sini. Gak ada masalah. Oke, kita nggak pakai peserta list karena nggak semuanya. Kita cuma ngambil satu peserta aja. Berarti kita deklarasikan sebuah struct baru namanya adalah peserta sama dengan new peserta, no sama dengan null. Belum ada isinya. Seperti itu. Oke, dan sekarang konteksnya get connection dia masih sama dengan connection, kita tetap nge-refer ke sini ya. Gak ada masalah, default pakai default connection seperti itu. Nah, default connection bukan sini bang. Yes, ini loh. Ya, seperti itu. Oke, dan sekarang setelah di connectionnya open, maka karena kita memilih satu saja, maka kita memberikan selector menggunakan where ID sama dengan add ID. Oke, ya. Dan kita tambahkan sebuah parameter baru di sini adalah command dot with dot parameters. Oke. Add with value. Ini yang coding yang kemarin ya bang. Yes, mirip dengan yang kemarin kan. Pada dasarnya memang aku sudah siapkan supaya kamu bisa reuse coding kamu. Ya, masa biar nggak ribet hidup kalian ya teman-teman, seperti itu. Jadi kamu bisa refer ke tutorial sebelumnya yang ada aku kasih di modul. Itu strukturnya, logikanya sama persis sebenarnya. Oke. Nah sekarang kita pakai var reader, dia akan execute ini dari komen. Tapi perbedaannya adalah karena kita tidak membuat sebuah list, ya, no, kita di sini akan meng-create a new peserta. Jadi perbedaannya, perbedaannya apa bang? Hapus peserta sama dengan new peserta. Nah, seperti ini. Oke, kurungnya hilangin bang. Yes, dadah, bye bye. Seperti itu. Karena kenapa kita select di sini berdasarkan parameter ID dan data ini semua nanti yang keluar hanya berdasarkan ID tersebut. Seperti itu. Bang, saya nggak mau munculin ID-nya bang. Ya kalau nggak mau dimunculin ID-nya, ya udah nggak usah. Dihapus aja ininya, nggak ada masalah. Ya tapi ini secara struktur siapa tahu kalau nanti juga mau tetap tampilin, aku udah siapin sebuah canvasnya. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Seperti Indomie udah ada tutorialnya, mau tambah telur atau enggak, ya gimana teman-teman aja seperti itu. Kita cek dulu ya. If peserta is empty. Oke, ini gampang banget ya. If peserta sama dengan null. Apa sih? Akrab banget. Tar. Gimana sih kalau di Windows tuh? Oh, ke bawah ini ya. Oke, kalau dia null. Oke, kalau dia null, maka di sini kita bikin return. Oke, not found. Oke, ini bawaan ya. Kita pakai sebuah function seperti itu. Oke, dan sekarang tunggu. Oke, dan ini kayak salah posisi deh. Oke, ini harusnya ditutup var connections. Ya, setelah dikoneksi, bukan di connection open sini. Di sini taruhnya. Nah, kalau misalnya oke, di sini kita bikin namanya parameternya peserta. Oke. Yes. Ya, cakep. Ya, ini adalah buat get berdasarkan ID. Dan sekarang bagaimana kalau untuk post
Ya, lalu abis itu untuk update dan delete, nah itu tinggal bagian terakhir dan kita akan coba push sebelum jam 12 ini selesai biar tutorialnya nggak makin banyak. Maka sekarang kita akan menggunakan put untuk mengedit data. Ya. Put. Oke. Karena kan teman-teman akan kalau lihat soal dari final kalian, kamu akan kasih bonus kalau misalnya kamu bisa komunikasikan back end kamu punya admin yang dari C# tersebut, Windows Form ke REST API kan, itu kan jadi bonus point. Ya, seperti itu. Jadi ya udah, nggak masalah. Oke. Dan sekarang kita menggunakan HTTP put. Seperti itu. Oke. Tunggu. Sebelum kita update, kita tuh harus post dulu. Maaf. Ya, kita post dulu. Ini kita. Bye bye, kamu ke bawah dulu. Oke. Post to insert data to database. Oke. HTTP post you. Oke. Dan namanya di sini adalah Bang, boleh nggak sih saya copy paste? Ya boleh cuma aku rasa nggak usah lah ya. Ini kan cuma nambahin, nggak ada parameter yang dicek lagi di sini, add with value dan lain-lainnya. Oke. Tapi boleh nggak sih saya copy paste? Ya kalau kamu tetap maksa ya nggak ada masalah. Oke. Public e-action result. Oke, namanya di sini adalah create peserta. Oke. Diambilnya dari mana? Dari from body. Ya. Peserta. Oke. Bang, jangan lupa Bang, kita langsung return aja di awal. Yes, I know. Ya. Returnnya apa sih? Ya di sini adalah return created actions, created action. Ya, creation act. Ini berdasarkan parameternya nanti aja. Oke, masih error Bang. Udah biarin aja. Setelah kita taruh returnnya di sini. Oke. Nah, sekarang di sini kita tetap akan koneksi menggunakan using var. Oke, var connection context get connections. Ini enaknya ya sebenarnya. Dia otomatis konekin, cuma jangan lupa teman-teman harus dibikin komanya ini apa namanya? Ya harus dibikin kurung awalnya karena dia kadang kurang sensitif seperti itu. Connection.open ya seperti itu. Lalu habis itu var comment sama new MySQL comment-nya apa sih buat nambahin data? Insert into peserta nama name mobile pembayaran. Oke. Pembayaran, lalu habis itu values-nya add nama. Oke, habis nama baru name mobile pembayaran seperti itu. Oke, dan jangan lupa connectionnya. Set. Seperti itu. Oke. Kok pakai titik koma sih? Gitu loh. Bener titik koma. Kan kita nggak titik koma seperti ini. Oke. Maka sekarang kita tinggal tambahkan parameternya. Command.parameters.add with value. Oke. Add value-nya apa? Ya, value-nya kita pilih tadi. Masih ingat yang kemarin kan? Add nama. Diambil dari mana? Dari konstruktor kita. Oke, peserta dot nama. Seperti itu. Bang, boleh copy paste gak sih Bang? Boleh ya. Cuma jangan lupa setelah copy paste kamu rubah 2, 3, 4, 5. Oke. Nama baru habis itu name mobile pembayaran. Ini nggak kepake Bang. Yes. Udah bye. Name. Ini pastiin sama dengan di sini ya model kita. Oke. Nama name baru habis itu mobile
dan di sini adalah pembayaran. Seperti itu. Oke. Setelah selesai, kita return created actions. Ya, di sini tuh, ini kan titik komanya ini di sini. Tuh, ini pasangannya mana sih sekarang? Ya, ini tuh pasangannya. Oh, ini pasangannya hilang. Seperti itu. Ya, apa tadi tuh bang? Ctrl D, duplicate ya. Kalau mau kalian duplicate codingnya biar lebih cepat seperti itu. Ya, jadi tadi ini kalau misalnya kamu duplicate tinggal Ctrl D aja. Tuh, lebih cepat kan? Nah itu, baru tahu ya? Sama, aku juga baru tahu. Oke, balik. Ya, apa yang di return di situ teman-teman? Name of. Oke, name of apa? Kita pakai get peserta by ID. Peserta by ID. Oke. Lalu selanjutnya langsung titik koma aja, cepet banget. Ya, kan masih buka kurung di sini ya. Sebuah new ID di mana ID adalah nama ID dari peserta yang terpilih tersebut. Oke. New ID peserta ID, dan jangan lupa di sini kita tambahkan parameter yang lainnya. Ya, jangan cepat-cepat. Setelah ID di sini koma peserta. Seperti itu. Oke. Dan sudah tertutup dan pastikan semua memiliki pasangannya. Ya, jangan sampai pasangannya lupa ditaruh. Oke. Nah, put ini sebenarnya pada dasarnya sih hampir sama ya dengan yang di atas ini, cuma perbedaan query-nya doang seperti itu. Ya, maka aku kan coba copy paste aja ya seperti itu. Cut. Dan ini nggak HTTP post, ini HTTP put. Ya, HTTP put. Apa yang ditaruh teman-teman? Parameternya adalah kita punya kawan kita yang namanya adalah ID. Yeay, seperti itu. Oke, dan setelah kamu taruh ID-nya, di sini nggak bisa create peserta lagi ya. Kita bikin namanya adalah update peserta. Oke, di sini apa yang menjadi parameter selanjutnya? Karena kan kita harus select dulu ID-nya berapa, maka kita butuh ID-nya berapa. Ya, seperti kita butuh ID-nya berapa. Dan sekarang setelah dibuka connection tersebut, dideklarasikan, di komen return-nya biarin aja dulu ya. Return-nya kita return bla bla bla, biarin aja dulu, nanti kita bikin return-nya. Ya, seperti itu. Tapi kalau update itu kan dia nggak ada mengembalikan return, dia cuma ngubah ke database, berarti no content. Ya, tidak ada yang dikembalikan. Seperti itu. Kenapa? Dia akan mengexecute saja seperti itu. Oke. Komennya di sini adalah set atau update. Oke, jadi aku akan hapus yang di sebelah sini. Terima kasih jasa Anda. Update peserta set nama sama dengan add nama, name sama dengan add name. Oke, mobile sama dengan add mobile, pembayaran sama dengan add pembayaran. Seperti itu. Ya, pastiin sama persis ya. Oke, dan where ID sama dengan add ID. Seperti itu. Oke, ingat ID ini diambil dari mana sih? Selector ketika kita menjalankannya nanti. Ya, di sini. Astaga, aku salah edit ya tadi barusan ya. Oke, nggak masalah. Ctrl X, V, X. Satu lagi sini. Oke, ya. Yang ketukar ya, ini buat update. Tadi aku salah edit karena copy paste itulah. Ya, gara-gara copy paste sih bang. Nggak boleh copy paste. Ya udah, maaf gitu ya. Ya, Ctrl D buat duplicate. Kita bikin satu adalah ID peserta.id. Seperti itu. Ya, ID, nama, nih, mobile dan pembayaran. Lalu kita execute command.execute non
query. Seperti itu. Ya, ini returnnya juga jadi malah salah edit tadi. Oke, dan ini kita hilangkan. Oke, sip. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang adalah tinggal untuk satu lagi yaitu delete. Delete pada dasarnya sama aja sih dengan yang ada di sini. Tapi kita nggak pakai konstruktor yang panjang-panjang banget. Ya, kita menggunakan namanya adalah delete. Seperti itu. Oke. HTTP delete langsung tahu ya, dia pintar sekali seperti itu ya. Ini enaknya ada Copilot, dia langsung beresin. Oke, selector kita pakai ID di sini. Tunggu, ada yang kurang nggak sih kalau nggak salah? Oke, nanti kita lihat pasangan-pasangannya ya. Sebentar. Oke, sebentar. Nanti kita perbaikin. Nah, jadi bikin overthink aja harusnya cepat beres kita. Ya, action result kita namanya delete peserta. Seperti itu. Parameter adalah integer ID. Seperti ini. Oke. Ya, nggak error kan? Tadi error di atas doang, nggak ada masalah. Itu abaikan saja. Oke. Using var connection context get connection. Seperti itu. Dan kita enter. Jangan lupa ditutup juga kurung kurawalnya. Connection.open pastinya. Lalu var comment, MySQL commandnya apa sih? Delete from peserta where ID sama ID, lalu parameternya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan, kita execute. Oke, kalau masih ada error sekali lagi, ya karena ini pasangannya belum ada nih. Action result nih pasangan tadi kan kita ambil. Biar gak error ya. Takutnya, bang error. Sabar, kalau tak error, perhatiin lagi pelan-pelan teman-teman. Comment.parameters. Oke, kita ngatur di atas deh, add with value. Add with value di sini kita pakai apa yang kita pakai? Cuma pakai ID doang kan? Dari ID. Comment execute non query. Ada yang dikembalikan? No. We are not returning anything. Selesai, seperti itu. Ya, gimana caranya untuk ngecek ya teman-teman? Ya, cara ceknya ya pilih dulu di sini selektor HTTP, jangan pakai HTTPS. Nanti kamu akan ribet dengan SSL certificate. Karena kalau nanti kamu sertifikatnya ternyata tidak valid, tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena dianggap ada mencoba mencuri data kamu. Seperti itu. Maka kita HTTP aja. Oke. Itulah susahnya dengan sertifikat SSL certificate itu ya. Kita harus pastikan dia valid. Bang, saya udah pernah punya nih SSL certificate. Saya udah create. Boleh nggak sih dipakai? Boleh aja. Oke, kita lihat lagi sini. No. Oh iya, tadi lupa kasih tahu. Root di sini posisinya dia pakai Oppo yo. Ya, root ini tadi dia antara pakai ASP.NET MVC dengan ASP.NET Components. Oke. Jadi dia tabrak, kita pilih salah satu aja ya. Baru kita pakai controller tadi teman-teman. Kita pakai collections. Ya, Field-Trip API model sudah kepilih. Using Field-Trip API. Ini sebenarnya nggak perlu juga sih seperti itu. Ya, kalau dihilangkan juga nggak ada masalah sebenarnya. Dan satu lagi using system collection.
Oke, narik. Oke, ya nggak kepake nih bang, ya nggak apa-apa, jaga-jaga aja seperti dibutuhkan. Oke. Pilih salah satu tadi ya, kita hapus yang collections yang satu lagi selain MVC. Jadi MVC itu adalah model view controller teman-teman, dia ya cara kerja. Dan ini adalah kita punya listener ya di sini. Gak ada masalah, coba cek lagi di sini. Ya cuma ada warning doang. Ciding, dan seharusnya dia akan ngebuka langsung ke REST API-nya. Oke, fail to lead configuration saja jalannya API setting aps setting.json. Oke, web builder. Oke, inner exceptions di sini line 2 berpersen 86. Oke, kayak terbit Aguilar, Swagger UI. Kita coba cek lagi di sini. Dan di dalam kita punya app setting.json ini yuk kita hilangkan aja. Bye bye. Continue. HTTP. Oke. Di mana sih errornya? Oke, API setting JSON source file extensions file connections. Oke, kita coba triple check lagi ya. Tadi mau jalan, kok kenapa sekarang nggak mau tiba-tiba ya? Oke, coba kita lihat pelan-pelan lagi coding-codingnya, kita coba refer lagi balik ya. Satu-satu kita cek. Oke, kita mulai lagi dari awal. Tadi ini buat yang mau jelasin lagi dari awal. Pertama, database sudah harus ada di sini dan sudah harus running. Yes, sudah running database di sini. Oke, dan selanjutnya adalah kita MySQL data tadi sudah terinstall. Ya, di sini sudah terinstall. Oke. Lalu selanjutnya adalah connection stringnya. Connection stringnya di sini app setting.json. Oke, ini apa sih? Member name should be a string missing a comma after object member. Ada yang salah nggak sih? Oke, di sini tadi masalahnya kan server, iya kok. Coba deh, harusnya jalan sih, nggak ada yang salah. Okay, map controllers, develop akan authenticating information peserta filter API get all invalid syntax. Replacement token is not closed. Error 4% controller. Delete peserta, update dan delete. Create get all, buset. Get all tuh. Oh, routingnya yang bermasalah. Routing API contains valid syntax. Jangan bilang nggak ketutup lagi tadi. Waduh. Bentar ya, ini kadang karena buru-buru. Ya Tuhan. Capek deh. Menyebalkan. Bisa gara-gara lupa tuh kurang. Dan cara beres ya, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah, nggak pas banget di jam 12. Jadi cara ngeceknya gimana teman-teman? Kalian bisa cek aja, kan pernah pakai REST API dulu ya zamannya Sir Andrew. Kita coba try out aja dan kita execute, dan seharusnya dia mengembalikan JSON-nya. Yeay, sudah keluar isi-isinya di sini. Berarti nanti
Ya udah, kamu tinggal ambil response datanya gimana caranya ke Swagger. That is your assignment. Oke. Your next assignment buat final project karena nggak mungkin aku kasih semuanya kan, kerja ini berdua. Ya seperti itu. Untuk ngepost kita coba cek di sini ya, kita coba try out seperti itu. Kita tambahkan ID-nya adalah 9. Namanya adalah Milton. Seperti itu. NIM-nya dia udah alumni, jadi berapa yang angkatan berapa beliau ya? Yang KP 24 ya, 2481007 seperti itu. Angkatan tahun depan. Oke. Mobilenya di sini adalah 0813 sekian dan terima kasih. Oke, dan pembayarannya adalah pasti lunas dong. Oke. Execute. Dan sudah berhasil di sini, dan coba kita cek lagi di sini, kita execute lagi dan dia kok nggak masuk? Milton NIM segitu mobile. Iya di sini kok. Oke, HTTP crawlnya request URL-nya ada. Coba clear dulu. Kita cancel, kita try out, execute. Loh kok bisa nggak masuk? Ini berhasil kok masukin 81 nama Milton. ID 9 responsnya oke. Ya, sudah oke. Baik teman-teman. Ya, dan di sini juga kalau get by ID ya kami bisa taruh parameters di sini. ID-nya misalnya ID berapa sih? Ya, di sini ID-nya adalah 1 misalnya. Execute. Oke, dapat ya namanya. Kalau kita mau update juga bisa kamu cek di sini, kamu try out. Ya, ID-nya berapa dulu lalu kamu update berapa. Ya, kamu bisa coba satu-satu untuk komunikasi ke database-nya melalui API kamu yang sudah kamu jalankan di sini, semuanya berjalan. Nah, tapi terminal ini nggak boleh ketutup ya. Karena dia yang berkomunikasikan, dan halaman Swagger ini kalau misalnya kamu tutup, dia akan menutup aplikasinya semuanya. Selesai. Seperti itu. Ya. Jadi kira-kira itu tutorial yang sederhana banget untuk siang hari ini teman-teman. Thank you for listening. Ya, dan izinkan aku mau coba upload dulu sekarang ke YouTube. Ya, dan semoga itu bermanfaat. Jadi untuk tampilan webnya terserah teman-teman, kamu pakai web, mau pakai HTML normal, mau pakai PHP. Ya, even so kalau pakai JavaScript objek, pakai JavaScript juga nggak ada masalah, tapi tolong harus connect menggunakan REST API. Oke, have a nice day semuanya. God bless.